Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Algipari dan rekan saya Aditya Chandra Pramudia. di sini. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang VPS atau Virtual Private Server. Pengertian VPS. VPS atau Virtual Private Server adalah sebuah layanan hosting yang membagi server fisik menjadi beberapa server virtual yang independen. Setiap VPS memiliki sistem operasi sendiri, sumber daya yang ditentukan seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, dan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Sesuai namanya, VPS terdiri dari kata Virtual Private Server. Virtual berarti bahwa VPS bertindak di lingkungan virtual dengan teknik virtualisasi pada server. Private berarti bahwa server yang sudah diisolasikan sumber dayanya tersebut adalah milik pribadi server, yaitu komputer tempat di mana data hosting tersimpan. Cara kerja VPS. VPS bekerja dengan cara melakukan virtualisasi pada sebuah server fisik di mana virtualisasi ini akan mengisolasi sumber daya komputasi dari server tersebut ke beberapa server virtual. Sebagai contoh, misalnya sebuah server fisik dengan sumber daya 8 core CPU dan 8 GB RAM akan divirtualisasi menjadi 8 server virtual dengan sumber daya komputasi masing-masing 1 core CPU dan 1 GB RAM. Jadi intinya kamu akan berbagi satu server yang sama namun dengan sumber daya yang terisolasi yang hanya bisa kamu gunakan sendiri. Kelebihan dan kekurangan VPS. Kelebihan 1. Lebih andal dan aman. Dikarenakan terisolasi secara sumber daya dari pengguna lain menyebabkan website ataupun aplikasi yang berjalan pada VPS lebih andal dan lebih aman. Apalagi dengan fitur yang lebih banyak serta kemampuan untuk mengelola server hingga root menyebabkan VPS lebih fleksibel. 2. Lebih siap tampung lonjakan traffic. Dengan sumber daya dedicated dengan menyebabkan website lebih aman ketika menerima lonjakan traffic pada website maupun aplikasi, karena seandainya terjadi lonjakan traffic, website tidak down karena sumber daya yang tersedia tidak terbagi dengan pihak lain. 3. Hemat dan lebih efisien. Jika dibandingkan dengan server sendiri, tentu saja biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih tinggi. Namun dengan VPS, kamu bisa memiliki kapabilitas dari sebuah server fisik dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Apalagi biasanya sumber daya pada VPS bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kekurangan VPS. 1. Sumber daya terbatas. Meskipun lebih baik daripada shared hosting, sumber daya VPS masih terbatas dibandingkan dengan dedicated server. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan teknis. Pengguna VPS harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang server dan IT untuk mengoperasikan dan mengkustomisasi VPS. Yang ketiga, tidak memiliki kendali pada hard server. VPS bersifat virtual sehingga tidak memiliki kendali pada hard server. Kesimpulannya, jadi VPS adalah solusi hosting yang menawarkan lebih banyak kontrol dan sumber daya dibandingkan shared hosting, dengan keunggulan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Namun, VPS juga memerlukan pengetahuan teknis untuk pengelolaan, memiliki biaya yang lebih tinggi, serta dapat terpengaruh oleh pengguna lain di server yang sama. Meski lebih aman, pengguna harus tetap waspada terhadap risiko keamanan. VPS cocok untuk bisnis menengah dan pengguna yang membutuhkan lebih dari sekedar hosting dasar, tetapi tidak ingin berinvestasi dalam dedicated server. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.